Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Pagi itu Jumat 23 Februari 2024 seharusnya menjadi pagi yang biasa bagi pasangan suami istri Rian Hidayat 33 tahun dan LY 33 tahun. Namun, sebuah kejadian yang tak terbayangkan sebelumnya mengguncang kedamaian Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang istri nekat melakukan kekerasan brutal terhadap suaminya saat ia tertidur lelap. Tak tanggung-tanggung, yang menjadi sasaran amarahnya adalah alat kelamin sang suami. Keputusan tragis itu datang setelah berbulan-bulan menahan sakit hati, yang akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan yang tak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga menggemparkan warga sekitar. Seperti apa latar belakang kejadian ini? Apa yang sebenarnya mendorong seorang istri untuk melakukan tindakan ekstrim yang tak terbayangkan? Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita, karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Baim Wong. Kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang sedang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Rian dan LY yang sudah menikah selama beberapa tahun tampaknya adalah pasangan yang terlihat biasa-biasa saja. Namun, di balik kedamaian rumah tangga mereka, sebuah badai cemburu mulai menggerogoti hubungan mereka. Kecurigaan LY terhadap suaminya mulai mencuat setelah Rian beberapa kali terlibat dalam perselingkuhan, seperti yang dilaporkan oleh sumber yang dekat dengan keluarga mereka. Rian, yang bekerja sebagai pekerja swasta, seringkali pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Namun, LY yang cerdas mulai merasakan ada yang tidak beres. Rumor tentang hubungan gelap suaminya dengan perempuan lain mulai berkembang di sekitar mereka. LY yang sudah lama mencurigai, akhirnya menemukan bukti-bukti yang tak bisa disangkal. Rian ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain melalui pesan singkat. Hubungan mereka mulai berubah sejak saat itu. LY yang merasa diselingkuhi, merasa dihancurkan hatinya. Menurut keterangan polisi, cekcok demi cekcok terus mewarnai rumah tangga mereka. Setiap kali masalah perselingkuhan itu dibahas, Rian seringkali menghindar atau malah menyalahkan LY atas ketegangan yang terjadi. Tapi bukannya meminta maaf, Rian justru semakin menjauh dan enggan memperbaiki hubungan mereka, ujar seorang tetangga yang tak ingin disebutkan namanya. Rian yang merasa tak punya pilihan lain, bahkan sempat melontarkan kata-kata menyakitkan yang semakin memperburuk keadaan. Kamu bukan siapa-siapa lagi, jadi jangan coba-coba mengatur hidupku. Kata-kata tersebut menyakiti LY lebih dalam daripada apapun, meninggalkan bekas luka batin yang tak akan pernah hilang. LY, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang penyayang dan sabar, mulai berubah. Rasa kecewa yang mendalam akhirnya menggerakkan dirinya untuk merencanakan sesuatu yang tak terbayangkan. Namun, meskipun keputusan itu datang dari hatinya yang terluka, tidak ada yang bisa memprediksi kekerasan yang terjadi pagi itu. Pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, ketika Rian tertidur pulas, tak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan berakhir dengan kejadian yang menggemparkan. Kejadian yang terjadi di sebuah rumah sederhana di Desa Simpang Bayat ini bukan hanya mengingatkan kita pada konsekuensi fatal dari pengabaian dalam hubungan, tetapi juga menunjukkan betapa cemasnya seseorang ketika dikhianati. Menurut penuturan beberapa saksi, malam sebelumnya Rian dan LY sempat terlibat cekcok hebat. Perdebatan itu dipicu oleh ketahuan lagi bahwa Rian telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Saat itu, Rian berusaha tidur untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut. Namun, hati LY yang sudah penuh dengan kemarahan dan rasa sakit tak bisa lagi dikendalikan. Saya tahu dia sudah tidak sayang lagi. Tapi, apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah mencoba berbicara, tapi dia terus mengabaikan perasaan saya, ujar LY kepada polisi dalam pemeriksaan awal. Ketika Rian terlelap, LY merasa amarahnya membara. Sesuatu yang sudah terpendam lama akhirnya meledak. Saya tidak tahu kenapa saya melakukan itu, katanya sambil menangis. Di tengah kegelisahannya, LY akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dia menuju dapur
dan mengambil sebilah pisau tajam yang tergeletak di meja. Tanpa ragu, ia mendekati suaminya yang sedang tertidur di tempat tidur, mengenakan celana pendek. Dalam sekejap, LY menyingkap celana Ryan dan tanpa ampun memotong alat kelamin suaminya. Kejadian itu terjadi begitu cepat, dan Ryan yang terbangun mendapati dirinya terluka parah, terlentang di atas ranjang dengan darah mengalir dari alat kelaminnya. Tak ada kata-kata yang terucap dari Ryan saat itu, hanya suara teriakan kesakitan yang memecah keheningan pagi. LY, yang tak tahu harus berbuat apa lagi, lari meninggalkan suaminya yang terkapar. Ia meninggalkan rumah itu, pergi tanpa jejak, sementara Ryan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah, RSUD, Bayung Lencir untuk perawatan. Dokter yang menangani korban menyatakan bahwa alat kelamin Ryan mengalami cedera berat akibat pisau yang digunakan LY. Keadaan Ryan cukup kritis, dan setelah penanganan pertama di rumah sakit setempat, ia dirujuk ke rumah sakit di Jambi untuk perawatan lebih lanjut. Keluarga Ryan yang terkejut dan marah atas perlakuan tersebut segera melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Apapun alasannya, tidak ada yang berhak melakukan kekerasan seperti itu, ujar J, 47, salah satu kerabat dekat Ryan yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir. Pihak kepolisian setelah menerima laporan tersebut segera turun tangan. Unit Reskrim Polsek Bayung Lencir dipimpin oleh IPTU Eko Purnomo langsung melakukan penyelidikan dan penyisiran untuk mencari LY. Mereka mengimbau keluarga LWK untuk segera melaporkan keberadaannya jika mengetahui di mana pelaku bersembunyi. Sementara itu, warga sekitar masih terkejut dengan kejadian tersebut. Banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyangka LY, yang dikenal sebagai ibu rumah tangga yang ramah, bisa melakukan tindakan kekerasan seberat itu. Mereka tampak baik-baik saja. Tidak ada yang menyangka akan terjadi sesuatu seperti ini, kata seorang tetangga yang memilih untuk tidak menyebutkan namanya. Penyelidikan terhadap kasus ini langsung diambil alih oleh Polsek Bayung Lencir, yang dalam waktu singkat mulai bekerja keras untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejadian yang baru saja mengguncang masyarakat setempat. Kasus ini mencuri perhatian bukan hanya karena kekerasannya, tetapi juga karena latar belakang emosional yang mendalam dari tindakan pelaku. Apakah LY yang sudah lama menahan sakit hati bisa dipertanggungjawabkan secara hukum? Kepolisian setempat mendapat laporan dari keluarga korban tak lama setelah Ryan dilarikan ke rumah sakit. Keluarga Ryan yang terkejut dan marah atas kejadian tersebut segera mendatangi Polsek Bayung Lencir untuk melaporkan kejadian tersebut. Laporan yang diterima oleh Polsek Bayung Lencir menggambarkan dengan jelas bahwa ini adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengarah pada pelanggaran berat. Namun, meskipun laporan sudah diajukan, pihak kepolisian menghadapi tantangan besar dalam proses penyelidikan ini. Pelaku, LY, langsung melarikan diri begitu aksinya selesai, meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan. Petunjuk pertama yang ditemukan adalah pisau yang digunakan dalam tindakan kekerasan tersebut, yang kemudian menjadi barang bukti dalam kasus ini. Polisi segera melakukan pengejaran dan meminta informasi dari warga sekitar yang mungkin mengetahui keberadaan LY. Kapolsek Bayung Lencir, IPTU Mas Suprayitno, mengungkapkan bahwa pengejaran terhadap pelaku terus dilakukan. Kami sudah mengumpulkan berbagai informasi dari saksi-saksi dan keluarga korban. Kami terus berupaya untuk menemukan pelaku dan memastikan keadilan ditegakkan, ujarnya saat konferensi pers. Namun, meski sudah dilakukan pengejaran, keberadaan LY tetap menjadi misteri. Tidak ada petunjuk yang jelas tentang di mana ia berada. Dalam situasi seperti ini, pihak kepolisian seringkali mengandalkan jaringan informan lokal dan melakukan pemantauan di area-area yang dianggap mungkin menjadi tempat persembunyian pelaku. Penyelidikan juga berfokus pada mencari tahu lebih dalam tentang dinamika hubungan suami istri ini. Polisi menggali lebih jauh tentang perdebatan dan masalah yang seringkali muncul antara Ryan dan LY, terutama mengenai perselingkuhan yang diduga telah terjadi. Hasil investigasi sementara mengungkapkan bahwa Ryan tidak hanya terlibat dengan satu perempuan, tetapi diduga memiliki beberapa hubungan gelap lainnya yang semakin memperburuk situasi.
kami juga sedang mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang dapat memperkuat laporan keluarga dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang latar belakang kejadian ini, tambah IPTU Eko Purnomo, Kanit Reskrim Polsek Bayung Lencir, yang memimpin penyelidikan kasus ini. Sementara itu, pihak rumah sakit yang merawat Rian juga memberikan pernyataan terkait kondisi korban. Menurut dokter yang menangani Rian, meskipun ia telah mendapatkan perawatan intensif, kondisi fisiknya masih sangat rentan. Rian harus menjalani beberapa prosedur medis untuk menangani luka-luka yang cukup parah akibat tindakan kekerasan tersebut. Kondisi mentalnya pun terguncang, dengan trauma berat akibat kejadian itu. Namun, tidak hanya fisik yang tergores, tetapi juga harga dirinya. Rian, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang dominan dalam keluarga, kini merasa malu dan terhina. Di sisi lain, keluarganya yang terus mendampingi merasa kecewa dan khawatir dengan nasib yang akan menimpa mereka, mengingat kejadian ini akan mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Keputusan untuk melakukan kekerasan tentu bukanlah solusi atas permasalahan rumah tangga yang kompleks. Pada titik ini, banyak pihak mulai merenung dan menilai kembali bagaimana seharusnya masyarakat menangani masalah pribadi, terutama yang melibatkan perasaan terluka akibat perselingkuhan dan ketidaksetiaan. Namun, meskipun tindakan Elwi bisa dipahami dari perspektif emosi yang terluka, hukum tetap harus berlaku dengan tegas. Kasus ini kini menjadi sorotan, bukan hanya karena besarnya dampak dari kekerasan yang terjadi, tetapi juga karena pertanyaan besar yang muncul mengenai pemahaman kita terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Apakah mungkin bagi seseorang yang merasa dikhianati dan tertekan untuk membenarkan tindakannya melalui jalan kekerasan? Atau seharusnya kita lebih banyak memberi perhatian pada penanganan konflik secara lebih konstruktif dan damai? Pihak kepolisian yang tengah mengejar LY mengingatkan masyarakat bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Apa yang dilakukan pelaku adalah tindakan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga melanggar hukum. Kita harus menghentikan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, tegas Kapolsek Bayung Lencir. Meskipun pelaku masih buron, pihak kepolisian berusaha menegakkan hukum dengan objektif dan adil. Mereka mengimbau agar LY segera menyerahkan diri dan menerima proses hukum yang berlaku. Jika ada keluarga atau kerabat pelaku yang mengetahui keberadaannya, kami harap segera melaporkan kepada pihak berwajib. Kami ingin keadilan untuk korban dan memberi pelajaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan, ujar IPTU Eko Purnomo. Bagi keluarga Rian, meskipun mereka menerima perawatan medis yang intensif dan mendalami situasi yang terjadi, mereka tetap berharap agar pelaku dapat segera ditemukan dan diadili. Mereka percaya bahwa meskipun rasa sakit hati karena pengkhianatan suami sulit disembuhkan, tindakan kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan. Mereka berencana untuk melanjutkan proses hukum agar korban mendapatkan haknya untuk memperoleh keadilan. Di tengah proses penyelidikan ini, masyarakat setempat tampaknya semakin sadar akan pentingnya mendukung korban kekerasan rumah tangga. Beberapa organisasi sosial lokal mulai turun tangan untuk memberikan pendampingan bagi keluarga Rian agar mereka bisa melewati masa-masa sulit ini. Selain itu, kampanye tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga yang sehat juga mulai mendapatkan perhatian. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah emosi yang tak terkendali dapat membenarkan sebuah kekerasan? Dan bagaimana masyarakat seharusnya memperlakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah isu yang harus ditangani bersama, bukan sekadar dilihat dari sudut pandang satu pihak saja. Sementara penyelidikan terus berlanjut, banyak yang berharap kasus ini akan menjadi cermin bagi kita semua untuk merenungkan lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menciptakan rumah tangga yang lebih sehat, bebas dari kekerasan, dan tentunya penuh rasa saling menghargai. Kejadian tragis yang melibatkan Rian Hidayat dan LY, meskipun merupakan sebuah peristiwa kekerasan, memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dalam kisah ini, kita melihat betapa dampak dari pengkhianatan dan ketidaksetiaan dapat mengguncang sebuah hubungan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai individu, pasangan, dan masyarakat menangani konflik emosional yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga.
Meskipun emosi yang terluka dan kekecewaan adalah hal yang manusiawi, tindakan kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan sebagai solusi. Pesan moral utama dari kasus ini adalah bahwa komunikasi yang sehat dalam sebuah hubungan sangatlah penting. Ketika ada permasalahan atau ketidakpuasan, berbicara dengan terbuka dan jujur adalah langkah pertama yang seharusnya diambil. Menghindari percakapan yang sulit atau menyembunyikan perasaan hanya akan membuat ketegangan semakin besar dan bisa berujung pada tindakan yang lebih destruktif. Jika ada kesalahpahaman atau perselingkuhan, pasangan harus mampu menghadapi kenyataan tersebut dengan kepala dingin, mencari solusi yang lebih damai, dan jika perlu, melibatkan pihak ketiga seperti konselor atau mediator untuk membantu proses komunikasi. Selain itu, kasus ini mengajarkan kita betapa pentingnya untuk selalu menjaga kendali atas diri sendiri. Emosi seperti marah, kecewa, dan cemburu adalah perasaan yang tak bisa dihindari dalam hubungan, tetapi bagaimana kita merespons perasaan-perasaan tersebut adalah pilihan kita. Memilih untuk melampiaskan kemarahan dengan kekerasan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri sendiri. Dalam kasus ini, tindakan LY yang melukai suaminya saat tidur menunjukkan betapa amarah yang tidak terkendali bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Tindakan tersebut tidak hanya menghancurkan hubungan mereka, tetapi juga merusak kehidupan mereka masing-masing secara emosional, sosial, dan bahkan hukum. Di sisi lain, kasus ini juga memberikan pesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah masalah serius yang harus ditanggulangi bersama-sama. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk tidak membiarkan kekerasan dianggap sebagai hal yang biasa atau dapat diterima. Ketika kita melihat atau mengetahui adanya kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun emosional, kita harus berani untuk berbicara dan melaporkan kepada pihak berwajib. Sebagai individu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga satu sama lain dan membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Terakhir, kita juga diajarkan bahwa ada nilai dalam memaafkan dan merelakan. Tidak ada yang sempurna dalam hubungan, dan setiap orang bisa membuat kesalahan. Namun, bagaimana kita memilih untuk memperbaiki dan melanjutkan hidup kita setelah kesalahan terjadi sangat penting. Melakukan langkah-langkah untuk menyembuhkan diri, mencari cara untuk memperbaiki hubungan, dan mengedepankan rasa saling menghargai adalah kunci untuk membangun kembali sebuah hubungan yang lebih kuat. Kejadian ini seharusnya menjadi pengingat bahwa penyelesaian masalah dalam hubungan tidak dapat dicapai dengan kekerasan, melainkan dengan komunikasi, empati, dan rasa saling pengertian. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih penuh kasih. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.